dengan saya Nila Wialno. Saya Sumarda. Narkotika, psikotropika, dan zat adiktif dikenal dengan istilah nafsa. Ketiga ini memiliki sedikit perbedaan. Yang pertama untuk narkotika. Narkotika itu adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik alamiah maupun sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, serta menimbulkan ketergantungan bagi penggunanya apabila digunakan tanpa pengawasan dokter. Penyalahgunaan narkotika itu biasanya terjadi hanya sekedar awalnya untuk mencoba-coba, tetapi lama-kelamaan menjadi kecanduan. Biasanya ini untuk orang remaja atau remaja atau dewasa yang memakainya itu untuk sekedar menghilangkan kelelahan, rasa nyeri, serta hiburan semata bersama teman-temannya dan pergaulan akibat juga dari pergaulannya. Yang awalnya itu hanya sekedar mencoba-coba, tetapi lama-kelamaan menjadi kecanduan. Tetapi narkotika itu juga memiliki sisi positif di dunia kesehatan, misalnya untuk pengobatan dan untuk pelayanan kesehatan. Tetapi jika tidak digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan, maka akan berdampak merugikan bagi diri kita. Yang sering kita dengar obat-obat berbahaya ada kodein, candu, ganja, dan lain-lain. Terus yang kedua ada psikotropika. Psikotropika adalah zat atau obat yang bekerja untuk menurunkan fungsi otak serta merangsang susunan saraf pusat yang dapat menimbulkan reaksi berupa halusinasi, ilusi, perubahan sikap yang secara tiba-tiba yang dapat menimbulkan ketergantungan bagi penggunanya. Adapun terdapat 4 golongan psikotropika. Psikotropika golongan pertama ada ekstasi, golongan kedua ada amfetamin, golongan ketiga ada fenobarbital, dan golongan keempat ada diazepam dan nitrazepam. Yang ketiga ada zat adiktif, adalah bahan atau obat yang bersifat psikoaktif di luar narkotika dan psikotropika. Misalnya itu seperti inhalasi, tembakau, dan minuman alkohol. Jenis-jenis narkotika. Narkotika dibagi menjadi 2 golongan besar. Yang pertama itu narkotika alam. Narkotika alam yang pertama yaitu candu. Candu di Indonesia disebut memadat, merupakan getah dari tanaman Papacer comniferum. Candu dihasilkan dari morfin, heroin, dan kokain. Narkotika alam yang kedua yaitu morfoin. Di dunia pengobatan, morfoin digunakan sebagai penenang atau penghilang rasa sakit serta nyeri. Narkotika alam yang ketiga yaitu heroin. Melalui proses kimia, heroin berasal dari candu. Kemampuannya ini jauh lebih keras dibandingkan morfoin, sehingga dalam dunia pengobatan heroin tidak pernah digunakan. Narkotika alam yang keempat yaitu ganja. Ganja berasal dari tanaman Cannabis sativa. Di Indonesia, tanaman ganja merupakan tanaman yang terlarang, sehingga penanam ganja dapat dijatuhi hukuman pidana yang sangat berat. Kelima itu ada kokain. Kokain hasil olahan dari biji koka yang digunakan sebagai obat perangsang. Yang kedua, narkotika sintetis. Pembagian narkotika sintetis menurut reaksi pada korbannya yaitu yang pertama, golongan antimulan. Jenis ini menimbulkan rangsangan terhadap otak dan saraf lainnya yang disebut sebagai obat perangsang. Aptamin merupakan jenis dari obat ini yang dalam dunia pengobatan digunakan untuk penghilang rasa lelah, penambah nafsu makan, dan dapat sebagai penghilang depresi ringan. Yang kedua, golongan depresan. Jenis ini cukup berbahaya yang memiliki kesamaan dengan aptamin. Di dunia medis dipergunakan untuk pengobatan TBC, mengurangi kecemasan, serta darah tinggi. Penyalahgunaan dari obat ini dapat berdampak pada sakit kepala, fungsi hati yang rusak, serta dapat menderita liver dan mengakibatkan kecanduan. Yang ketiga, golongan halukinogen. Obat ini berpengaruh pada berhalusinasi sehingga dapat menyebabkan kematian karena hilangnya kesadaran. Efek yang ditimbulkan terhadap pemakainya yaitu perasaan melayang-layang, berat badan menjadi tidak stabil, bentuk serta berat badan terasa berkurang. Racun makanan.
Masalah racun makanan seringkali kita dapatkan di berbagai informasi. Penyakit yang ditularkan melalui HTWO menyebutnya dengan penyakit bahan pangan foodborne disease, merupakan keracunan yang disebabkan oleh mikroba atau agen masuk ke dalam tubuh melalui makanan yang dikonsumsi. Kasus kematian akibat keracunan makanan terus meningkat. Data survei konsumsi makanan individu SKIMI pada tahun 2014 menemukan terdapat sekitar 200 laporan kejadian luar biasa KIB, keracunan makanan yang terjadi di Indonesia. Setiap tahunnya faktor-faktor yang paling berkontribusi yang berhubungan dengan ketahanan hidup, patogen, persiapan yang terlalu lama sebelum dihidangkan, dan penyimpanan makanan yang tidak sesuai dengan standar. Masakan rumah tangga menjadi jenis pangan penyebab dengan persentase tertinggi dari KIB keracunan makanan. Hal ini menghindari bahwa masyarakat masih belum memahami dan menerapkan praktik-praktik keamanan makanan. Survei yang dilakukan oleh Direktorat Survei di Jakarta pada tahun 2016 terhadap cemaran Salmonella IP menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan ibu rumah tangga terhadap praktik keamanan bahwa bahan pangan sudah cukup baik. Keracunan makanan dapat dihindari dengan gerakan kecil. Berikut ini adalah beberapa tips menghindari racun makanan. Yang pertama itu cuci tangan secara menyeluruh sebelum makan, dan yang kedua itu alat dan perlengkapan untuk mempersiapkan makan harus dicuci terlebih dahulu. Yang ketiga itu setelah memperhatikan tanggal kadaluarsa setiap membeli produk sebelum membelinya. Yang keempat itu periksa dengan baik bahan-bahan yang akan diolah. Tips cara menghindari penyalahgunaan dari narkotika. Yang pertama, hindari rasa penasaran. Rasa penasaran mencoba. Sebagian besar riwayat kecanduan penggunaan narkotika terjadi pada anak remaja yang berasal dari rasa penasaran ingin mencoba seperti teman-temannya. Yang kedua, ketahui dampak buruk dari penyalahgunaan narkotika dapat menyebabkan kesehatan fisik dan mental terganggu. Yang ketiga, terapkan gaya hidup sehat seperti makan makanan bergizi, rajin olahraga, istirahat yang cukup, dan pemeriksa kesehatan fisik. Pemeriksa kesehatan secara teratur. Yang keempat, tolak tawaran narkotika dan berani berkatakan tidak, serta kuatkan tekad dalam berkeyakinan. Yang kelima, hindari pergaulan bebas dan lakukan kegiatan positif di waktu dan tempat yang aman bersama keluarga dan teman-teman. Penyakit kontaminasi makanan karena alergi. Yang pertama, alergi histamin. Gejala alergi histamin gejalanya itu berupa demam, kulit merah, panas, gatal-gatal, dan bibir terasa bengkak. Gejala alergi histamin ini terjadi karena disebarkan oleh ikan laut yang disebarkan oleh bakteri Pteris sp. Yang keduanya itu adalah gejala alergi karena penyebab makanan. Gejalanya itu berupa demam, kulit memerah, dan panas. Gejala alergi penyebab makanan karena itu mengandung makanan penyebab makanan yang mengandung MSG.